pagi, Bu Tami. Pagi, Pak. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Ini pagi hari ini mohon waktunya saya mau cerita-cerita lah, kejenengan sebelum supervisi di hari besok. Jumat. Ya, gitu. Oke. Sebelumnya ini Bu Tami mengampu mata pelajaran Kimia farmasi. kimia farmasi untuk kelas Kelas 11 di SMK program kalian teknologi farmasi ya, atau kesehatan gitu ya. Kesehatan. Oke. Kemudian untuk rencana pelaksanaan pembelajarannya sudah disiapkan ya Bu ya? Sudah. Oke. Kemudian tentunya dalam RPP itu ada tujuan dari pembelajaran yang hendak dicapai. Nah, itu kira-kira tujuannya apa, Bu Tami? Ya, jadi ada 2 tujuan Pak nanti yang saya kembangkan di RPP. Yang pertama, jadi peserta didik mampu menganalisis koloid, suspensi dan larutan. Dan yang kedua, peserta didik mampu melakukan identifikasi sifat-sifat koloid, suspensi dan larutan sejati serta kegunaannya dalam bidang kesehatan. Karena kita rumpun kesehatan, jadi yang kita identifikasi di dalam bidang kesehatan saja. Oke, berarti ada 2 tujuan pembelajaran. Ada 2 tujuan ya? pembelajaran. Kaitannya dengan tadinya ini zat, tentang zat gitu ya, Iya. perubahan zat gitu. Oke. Ya, kimia farmasi kelas 11. Kemudian ini Bu Tami, untuk tentunya dalam pembelajaran panjenengan ingin mengembangkan suatu lah gitu ya di pelajaran. Nah, kira-kira area pengembangan yang hendak panjenengan capai di pembelajaran besok itu apa? Iya, jadi yang saya kembangkan lewat perangkat pembelajaran ya Pak. Jadi ada 3 elemen yang mau saya kembangkan. Yang pertama itu ada keterampilan hidup dan berinovasi. Yang kedua keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi. Yang ketiga keterampilan hidup dan berkarir. Jadi rencana ini 3 ini nanti akan saya fokus, akan saya kembangkan melalui RPP yang sudah saya siapkan. Bagus sekali ini Bu Tami ya, area pengembangannya sangat kompleks sekali, terkait dengan keterampilan hidup dan juga komunikasi, kemudian teknologi informasi ya. Ini sebanding dengan keterampilan abad 21 yang memang harus dimiliki oleh anak begitu ya. Dan juga karir ini juga sangat penting sekali, mengingat SMK itu harus jenjang karir gitu ya, untuk berkarir. Oke, bagus sekali ini Bu Tami, area pengembangannya nanti mudah-mudahan bisa tercapai begitu ya di pembelajaran. Kemudian Bu Tami tentunya dalam rangka ya mencapai area pengembangan itu butuh strategi gitu nggih. Nah, kira-kira strategi apa yang dipersiapkan oleh Bu Tami? Yang pertama strategi yang saya siapkan yang jelas perangkat pembelajaran ya Pak ya. RPP itu ya. Kemudian terkait dengan asesmennya juga sudah saya siapkan di dalam perangkat pembelajaran itu saya lampirkan. Kemudian untuk refleksinya juga sudah saya siapkan ke 1 paket gitu di dalam perangkat pembelajaran. Kemudian selain dengan kaitannya dengan dokumen ya Pak, di dalam kelas saya sudah siapkan situasi ya, kondisi anak-anak. Saya sudah sepakati dengan anak-anak bahwa yang namanya pembelajaran, karena dari area pengembangan yang tadi saya mau kembangkan itu memang benar itu memang agak luas ya dan kompleks. Jadi memang perlu ada kesepakatan antara saya dengan siswa. Jadi ada beberapa poin kesepakatan yang sudah saya awali di awal pembelajaran, Pak. Iya. Itu sudah. Kemudian yang kedua, Pak. Jadi strategi yang pertama tadi kesepakatan dengan siswa, dan yang kedua kesepakatan kelas. Betul. Kemudian yang kedua, jadi saya itu menemukan salah satu aplikasi yang memungkinkan tadi pengembangan area pengembangan informasi, media dan teknologi. Saya menemukan salah satu aplikasi Canva for Education itu yang sudah saya pelajari gitu. Jadi sebelumnya saya pelajari sendiri. Kemudian ternyata di dalam proses saya belajar itu saya melihat ternyata di sini ada salah satu fitur yang bisa digunakan dengan siswa. Jadi melalui Canva itu saya mengundang anak-anak untuk join atau untuk bergabung di kelas Canva saya. Kemudian setelah mereka menjadi anggota di dalam kelas, saya membuat kelompok-kelompok kecil itu. Jadi nanti untuk supaya anak bisa belajar berkolaborasi ya, berkomunikasi, karena di situ tadi area pengembangannya salah satu anak bisa
keterampilan hidup ya, Iya. keterampilan hidup. Jadi anak-anak bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, berkomunikasi dengan teman-temannya. Makanya saya membuat kelompok-kelompok kecil ya. Disitulah di Canva itu saya sudah menyiapkan kelas-kelas kecil dengan Kelas anak-anak. kecil, Dan oke. terkait dengan kelompok kecil itu anak sudah membuat sendiri. Mereka membuat kelompok-kelompok kecil itu kemudian saya atur di kelas Canva. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan area pengembangan tadi, saya menggunakan pendekatan STEM, Pak. Jadi saya menggunakan beberapa aspek pendekatan. Oke. Jadi Bisa di situ ada- dijelaskan mungkin Bu yang STEM ini? Iya. Jadi ini STEM kan sebenarnya pengembangan dari STEM ya Pak, pengembangan dari STEM. Kalau STEM kan di situ tidak ada aspek artnya, tapi kalau STEM di sini saya memasukkan ada aspek artnya, ada seninya. Seninya. Iya, jadi makanya karena di dalam RPP ini saya juga menggunakan project based learning. Jadi karena project ini otomatis dari awal anak itu tadi membuat kesepakatan dengan saya, kemudian merencanakan dari proses perencanaan, kemudian dari prosesnya sampai tertimbullah produk itu, jadi melalui tahapan-tahapan yang agak lumayan panjang. Oke, karena memang project based learning itu butuh jangka waktu perencanaan. Jangka waktu gitu perencanaan. ya. Oke, dan tadi sudah integrasi dengan Canva sehingga memang keterampilan level 21 sudah masuk. Kemudian pendekatan juga STEM, ini juga pendekatan yang yang inovatif begitu ya. Karena pembelajaran sekarang haruslah pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kodrat zamannya. Kalau sekarang zamannya anak itu dia generasi Z punya effort di teknologi informasi, nah, kita harus bisa Mengembangkan di memfasilitasi. situ. Iya betul. Adapun tadi di Canva itu panjenengan sebagai guru data kelas kecil sehingga mempermudah dalam jenengan juga memantau dan memberikan tugas gitu ya. Gitu. Jadi di dalam kelompok kecil itu juga saya ada di dalam masing-masing kelompok Pak. Jadi saya bisa memantau kolaborasi anak, bagaimana si A, si B, si C ini terlibat di dalam proses pembuatan media itu. Oke, ya Utami ini sudah sangat bagus sekali, sangat kompleks. Tapi mungkin nanti catatannya adalah bagaimana panjenengan melakukan asesmennya, Oke, betul. asesmennya yang kira-kira bisa untuk tercover Betul begitu, sekali, Utami. Dan saya kira juga ini karena pembelajarannya project ya, Iya. mungkin bisa jadi tidak hanya satu pertemuan gitu ya Bu, Iya betul. bahkan sampai mungkin berminggu-minggu kan Iya. gitu karena Di RPP saya 4 kali pertemuan. 4 kali Pak. pertemuan. Oke, siap. Tapi nanti saya observasi di satu pertemuan saja. Oke, siap Pak. Siap. Oke. Iya. Kemudian tadi sedikit catatannya di tujuan pembelajaran mungkin nanti agak saya ditambahkan sedikit karena tujuan pembelajaran nanti ada unsur ABCD. Oke, Gitu. siap. Jadi ini untuk redaksinya saja Oke, sebenarnya. Ini oke, redaksinya saja. Tapi secara umum tadi sudah Iya. bagus, cuma redaksinya saja Iya, yang mungkin perlu ditambah. Oke. Begitu Bu Tami. Iya. Secara umum sudah bagus. Semoga besok saat pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, diberi kesehatan, anak-anak Amin. juga antusias dan Iya. semuanya pokoknya lancar lah Bu. Gitu. Iya. Begitu nggih Bu nggih? Nggih, nggih, Pak. Saya tunggu di hari Jumat. Iya. Nanti saya masuk kelas mohon izin Iya. dan mungkin saya mengambil gambar. Begitu nggih Bu nggih? Iya, siap Pak. Iya, siap nggih? Siap. Oke, tetap semangat Bu Tami. Semangat Pak. Iya, dan ini sama-sama belajar kita nggih. Betul, Tidak ada betul. yang lebih Unggul. unggul Tidak dan ada. kita sama-sama belajar untuk Sama-sama belajar. menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Begitu Bu Tami nggih. Terima kasih, mungkin cukup begitu Bu Tami. Cukup Pak. Pertemuan pada pagi hari ini, mudah-mudahan besok berjalan lancar. Amin. Oke, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi ini kalian pada dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Oke. Alif Muammar Asyafiq. Ya, lengkap atribut ya. Anggita Kela Suri. Anisatul Mufiah. Anissa Nur Ramadhanti. Ardian Saputra. Terangannya.
entah itu tugas nyatet di buku. Biasanya kalau kalian nggak paham itu cuma mindahin tulisan tok ya. Nah ini yang ibu khawatirkan, kalian itu cuma mindahin tulisan ya dari apa, dari sumber yang ibu kasih dipindah ke buku tulis atau yang sekarang kan dalam bentuk infografis di media Canva ya. Oke, sekarang kita evaluasi bareng-bareng terkait materi koloid. Ini kebetulan kemarin ibu juga sudah ngajar di sebelah farmasi A begitu ya. Ibu evaluasi bareng-bareng dengan anak. Materi ini jangan sampai kalian menyiapkan sebuah informasi untuk orang lain ya, tapi kamu sendiri itu tidak paham materinya. Ya, kebetulan ini materi koloid cuma satu topik bahasan saja yang nanti ibu keluarkan di PAT, hanya materi koloid. Jadi jangan sampai kurang. Yang lepatnya itu ada di antara larutan dan suspensi. Oke. Larutan keren koloid itu di antara larutan dan suspensi. Ada beberapa kriteria yang membedakan antara si larutan, koloid dan suspensi. Kita lihat dari ukuran partikel misalnya. Dari ukuran partikelnya ini kita bahas satu-satu. Dari ukuran partikel, larutan itu ukuran partikelnya itu kurang dari 1 nanometer. Kemudian koloid 1 sampai dengan 100 nanometer. Suspensi. Ya. Oke, sekarang kita coba dulu. Oke, karena campuran, berarti di sini membutuhkan ada minimal 2 fasa ya, antara 2 fasa. Fasa yang pertama fasa terlarut dan fasa yang kedua adalah fasa pelarut. Oke, ibu kasih contoh satu. Ini zat terlarutnya adalah gula pasir ya. Langsung ke sini. Bisa? Mas Afif? Bisa ya? Bisa di sini, bisa kita bantu. Ini yang ketiga kita coba pakai gunanya sama kurang lebih sama dengan gula pasir. Terus lagi. Nanti. Oke ya, sudah ya. Oke, sekarang dituang. Ini tadi zat terlarut ya. Sekarang masing-masing wadah ini dituang pelarut. Pelarutnya kita samakan larutnya air. Coba monggo silakan Mas Afif dituang kurang lebih setengah saja. Diaduk. Karena betul. Terus apa lagi? Kekentalan bisa. Rasa larutannya. Larutannya masuk. Hah? Waktu apa? Waktu larutnya, ya. Kayak yang bisa dilihat sebenarnya dari warnanya ya, dari kejernihan warnanya ya, ya kan? Sekarang kamu lihat deh, ini masih bisa dibedakan nggak antara gula dengan air tadi? Masih bisa dibedakan nggak? Masih ada partikel gula nggak sih? Kalian masih bisa lihat butiran-butiran gula di sini nggak? Nggak. Berarti kan ini sudah tercampur secara homogen ya kan? Sudah tercampur, sudah tidak bisa dibedakan antara pelarut dengan zat terlarut. Ini juga sama ya? Iya nggak? Ini sudah tidak bisa dibedakan, tapi yang membedakan apa? Antara ini warnanya. Kalau ini masih bisa, masih transparan ya. Artinya cahaya itu masih diteruskan. Karena ukuran partikel dari gula yang larut dalam laut air tadi ukurannya sangat kecil. Sedangkan ini ukurannya lebih besar daripada partikel gula yang larut di dalam larut air. Jadi kalau dilihat dari posisinya berarti ini larutan gula. Kalau ini apa? Susu. Itu berarti tergolong koloid karena ukuran jauh lebih besar. Gula dan semester
HP-nya dalam kondisi tidak bisa ya. Nanti berbagi lah, ya, karena nanti kan kita kerjanya bareng-bareng, nanti kalian berbagi, catering lah ya, sedekah ya teman-temannya ya. Oke, sekarang begini, kita mulai dari beranda utamanya Canva ya. Kalian semuanya menuju Canva bareng-bareng. Kita Utami jelaskan kalau kalian individu itu kemarin mulainya dari mana, tapi kalau kelompok mulainya dari mana ya. Utami jelaskan dulu. Oke. Ini adalah menu tampilan utama kalau kalian mandiri. Ya enggak? Gambarnya seperti ini ya, di bawah. Menu di bagian bawah itu ada beranda, betul? Ada proyek, tanda tambah, betul? Ada template sama pendidikan. Ya. Kalau kalian mau membuat secara mandiri berarti kalian tinggal menuju ke tanda tambah. Sudah nggak usah ya. Oke, itu kan sudah kalian lakukan minggu kemarin. Nggak usah kita lakukan hari ini. Kemudian kalau sekarang kalian ibu kelompokkan kalian untuk kolaborasi bersama-sama membuat infografis terkait dengan tadi fakta sabun, kemudian reaksi-reaksi yang ada di dalam sabun, itu ya. Itu nanti kan ibu bagi-bagi, poin-poinnya sudah ibu breakdown. Nanti siapa saja yang membuat, misalkan kelompoknya Musyafa ya, Musyafa dia akan mencari terkait dengan fakta ilmiah sabun. Ya. Gila bisa ngusing akunnya burung. Buku ini punya Ismail nggak ada notifikasinya? Di Gmailnya kamu buka Email. Kemudian di refresh. Nah, tuh. Kamu mana mas? Oh iya. Buka dengan. Kalau sini. Di refresh. Anissa gila ya. Soalnya anak biasanya beberapa, iya bener pakai ini. Fitur yang ada di dalam. Oh, ada namanya. Ada nama-namanya ya. Oke. Ya, sebenarnya teman-temannya kamu sudah masuk di dalam betul? Nah, Iya, namanya nih. Bisa ya, sudah ada di sini ya.
Nah sekarang kalian bikin nyiapin kertas kosong, nyiapin gambaran kasar sebelum masuk ke kanva. Misalkan kamu sepakati kertas kosong itu apa sendiri, itu bagiannya siapa? Pojok kiri atau di pojok kanan? Bagiannya siapa? Ke bawahnya seperti apa? Monggo silakan dibagi. Paham? Kertas kasarannya hasil diskusi nanti kasih ke Bu Tami ya. Monggo silakan didiskusikan dulu. Orang-orang kan nggak apa-apa. Yang penting dikumpul. 1, 2, 3. Oke, sekarang supaya instruksinya sama gitu ya. Sekarang kalian menuju ke akun Canva masing-masing. Oke, sekarang kalau kalian sudah sepakati salah satu template, ya salah satu anak saja, masing-masing kelompok, salah satu anak saja, template yang tadi sudah disepakati, kamu menuju ke pojok kanan atas yang ada tanda panah ke atas, ya nggak? Iya.